wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas 4H akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan e-government dalam pemerintahan digital. Pada video ini, pembahasan kami dibagi menjadi dua section utama. Section pertama adalah analisis efektivitas e-government archetype menurut Will and Rose pada Diskominfo Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jaki. Dan yang kedua adalah membahas analisis penerapan e-government melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Banggai berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024. Langsung aja kita mulai ke videonya. Yuk! Nah, yang pertama ada peran Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik atau Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ada 4 nih peran Diskominfotik dalam aplikasi Jaki. Yang pertama sebagai pengelola tata kelola TI, yang kedua sebagai pengawas Jakarta Smart City, yang ketiga sebagai koordinator integrasi layanan, dan yang keempat sebagai pengelola infrastruktur digital. Selanjutnya ada konsep e-governance. E-government menurut Indrajit 2002 adalah mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, melibatkan pengguna teknologi informasi, terutama internet, untuk memperbaiki mutu pelayanan. Ada 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance menurut Weil and Rose, yaitu what atau keputusan TI apa yang diambil atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut yang disebut sebagai domain TI. Yang kedua ada who atau siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting TI serta peran stakeholder TI di dalamnya. Nah, yang ketiga ada how atau bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Oke, pada slide ini saya mengidentifikasi tata kelola teknologi informasi pada aplikasi Jaki menggunakan model Weil and Rose, di mana model ini membagi 2 tata kelola TI dalam kedua dimensi, yaitu what yang menjelaskan jenis keputusan TI, dan yang kedua who yang menjelaskan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, pada dimensi what ini terdapat 5 domain keputusan. Yang pertama yaitu IT Principle, yang kedua IT Arsitektur, yang ketiga IT Infrastruktur Strategis, Business Application Needs, dan yang terakhir IT Investment dan Prioritization, di mana kelima domain ini menggambarkan berbagai keputusan strategis yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan aplikasi Jaki nih. Sedangkan pada dimensi who terdapat berbagai aktor yang berperan mulai dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Diskominfotik, Jakarta Smart City, OPD terkait, hingga masyarakat sebagai pengguna aplikasi, dan juga seluruh aktor tersebut memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan juga kontribusinya dalam pengembangan layanan digital yaitu Jaki. Setelah mengidentifikasi aktor dan domain keputusan, langkah berikutnya adalah memetakan hubungan keduanya dalam governance arrangement matrix, yang dimana tanda centang pada matriks menunjukkan pihak yang memberikan masukan atau input maupun yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan atau decision pada masing-masing domain TI. Berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa pola tata kelola Jaki tidak hanya didominasi oleh satu aktor saja. Pada beberapa domain seperti IT Principle dan IT Investment dan Prioritization, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis nih, di mana sementara itu Diskominfotik dan juga Jakarta Smart City berperan dominan pada aspek teknis seperti arsitektur, infrastruktur, dan juga pengembangan aplikasi. Nah, selain itu, keterlibatan OPD dan masyarakat menunjukkan adanya mekanisme kolaboratif dan tata kelola dalam tata kelola Jaki. Oleh karena itu, tata kelola Jaki dapat dikategorikan sebagai kombinasi antara pola IT, monarki, federal, dan IT duopoly. Di mana karena keputusan yang tidak sepenuhnya terpusat pada satu aktor, melainkan melibatkan berbagai pihak sesuai fungsi dan kewenangannya. Selanjutnya adalah mari kita bedah salah satu inovasi digital terbaik di tingkat daerah, yaitu Jaki atau Jakarta Kini. Jaki bukan sekedar aplikasi, melainkan platform layanan publik terpadu yang dirancang oleh Jakarta Smart City untuk merealisasikan visi transformasi digital Jakarta Smart City 5.0. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik yang tadinya tersebar di dalam satu pintu. Dengan Jaki, pemerintah ingin mempermudah akses warga, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta menyediakan informasi publik secara real time demi mendukung konsep kota cerdas yang berkelanjutan.
Selanjutnya adalah fitur utama dan pembagian klaster layanan. Untuk menjawab kebutuhan harian warga, Jaki membagi ekosistem fiturnya ke dalam 3 pilar utama yang saling melengkapi. Pertama, ada fitur pelayanan publik. Di sini terdapat Jak Lapor, sistem pengaduan berbasis lokasi yang sangat transparan di mana warga bisa memantau langsung proses penyelesaian masalahnya. Ada juga layanan darurat seperti kontak darurat dan ambulans, serta administrasi seperti antrean Vaskes dan pajak. Kedua, ada fitur informasi publik, yaitu menyediakan informasi berita terkini, peta fasilitas umum, kualitas udara secara live, info harga pangan untuk kestabilan ekonomi, hingga titik wifi gratis. Ketiga, ada fitur lingkungan dan sosial, seperti Jak Pantau untuk memonitor banjir, informasi singgah, dan program kesehatan seperti Langkah 1000. Berkat komprehensifnya fitur ini, Jaki telah diakui di kancah internasional dengan meraih Gold Medal ASEAN ICT Awards dan dinobatkan sebagai Champion Project oleh PBB pada WSIS Prize. Ketiga, fitur lingkungan dan sosial seperti Jak Pantau untuk memonitor banjir, informasi singgah, dan program kesehatan seperti Langkah 1000. Nah, pada slide ini, saya sendiri akan membahas sisi strategis dari aplikasi Jaki, yaitu terkait dengan tujuan dan juga pengembangan, berserta dengan karakteristik dari aplikasi itu apa sih? Yang pertama yaitu mengenai tujuan pengembangan. Jadi aplikasi Jaki ini dirancang bukan sekedar sebagai aplikasi pelengkap saja, tapi memiliki 5 pilar yang bertujuan strategis. Pilar yang pertama yaitu mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi, yang artinya Pemprov dari DKI Jakarta ini ingin menghilangkan ego sektoral. Jadi warga tidak perlu lagi untuk mengunduh berbagai puluhan aplikasi yang berbeda dari setiap dinas, karena semuanya itu bisa disatukan di dalam satu aplikasi yang terintegrasi, yaitu seperti aplikasi Jaki ini. Lalu yang kedua yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Fokusnya adalah untuk memotong jarak dan juga waktu. Jadi hanya untuk dari ponsel saja, layanan pemerintah ini bisa diakses di mana saja dan juga di kapan saja. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pelayanan kami. Jika dilihat dari sisi pemerintah, hal ini bisa menghemat biaya operasional dan juga dapat mempercepat alur kerja. Kalau dari sisi warga, hal ini bisa memangkas antrean fisik yang melelahkan jika datang langsung. Selanjutnya itu menyediakan informasi publik secara real time, di mana aplikasi Jaki ini menyajikan data yang diperbarui pada saat itu juga. Jadi seperti pantauan titik banjir, data transportasi, hingga harga pangan yang terjadi di pasar. Selanjutnya itu mendukung konsep Jakarta Smart City. Jaki ini menjadi motor utama untuk mentransformasikan Jakarta dan juga untuk merealisasikan menjadi kota yang cerdas dengan berbasis teknologi. Berdasarkan tujuan-tujuan dari strategi tersebut, Jaki ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama itu karakteristik dari aplikasinya. Apa sih uniknya aplikasi ini? Uniknya yaitu one stop public service, yang dimana Jaki bertindak sebagai sebuah super apps atau suatu aplikasi yang menyediakan berbagai layanan publik untuk kebutuhan harian warga DKI Jakarta. Lalu selanjutnya yaitu integrasi lintas sektor elemental. Nah, pada karakteristik ini merupakan karakteristik yang paling krusial. Kenapa? Karena aplikasi ini berhasil menghubungkan database dari berbagai OPD secara horizontal. Jadi, dapat diartikan bahwa sudah mencerminkan tata kelola yang federal. Karakteristik selanjutnya yaitu berbasis data dan juga teknologi digital. Semua fitur yang dijalankan dalam aplikasi ini itu sudah menggunakan data yang kuat. Jadi, pelayanan yang diberikan juga lebih presisi dan juga lebih terukur. Karakteristik selanjutnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Jadi, aplikasi ini itu bersifat dual, yang dimana karakteristik ini memberikan ruang bagi warga untuk ikut mengawasi kota Jakarta. Contohnya, yaitu seperti lewat laporan untuk fasilitas-fasilitas publik yang rusak. Sebagai sebuah sistem yang besar, implementasi aplikasi Jaki ini tentu terdapat hambatan yang nyata pada proses pelaksanaannya. Pada slide ini, kelompok kami memetakan permasalahan, yaitu dalam bentuk permasalahan teknis, tantangan sosial, dan juga dampaknya apa. Permasalahan yang pertama yaitu masih terjadi bug atau error pada aplikasi ini. Kendala selanjutnya itu respon laporan masyarakat yang terkadang itu lambat. Jadi, meskipun sistem pelaporan ini sudah transparan, bisa
melaporkan dengan dan apa saja, tapi penyelesaiannya itu atau aduan di lapangan oleh dinas terkait ini masih sering memakan waktu yang lama. Contohnya perbaikan jalanan yang rusak, bisa rusak itu lama. Lalu tidak semua fitur yang ada di aplikasi Jaki ini udah berjalan secara optimal. Ada beberapa fitur yang minor perkembangannya yang belum seaktif fitur-fitur utama seperti Jak Lapor ataupun Jak Sehat. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Nah, aplikasi Jak ini merupakan aplikasi yang berbasis cloud dan data real-time. Jadi, aplikasi ini membutuhkan data internet yang otomatis kalau misalkan nggak punya data internet itu nggak bisa berfungsi. Selanjutnya terdapat tantangan implementasi dari aplikasi Jak ini, baik itu tantangan non-teknis ataupun tantangan yang struktural. Yang pertama itu rendahnya literasi digital sebagai masyarakat. Nah, tantangan sosialnya ini warga Jakarta masih belum fasih untuk menggunakan ponsel digital, jadi sosialisasi untuk aplikasi Jaki ini masih belum menyentuh ke lapisan masyarakat DKI Jakarta. Selanjutnya, belum semua masyarakat aktif menggunakan aplikasi, karena aplikasi ini itu masih perlu didorong agar tidak sekadar diunduh dan menjadi pajangan saja, tapi benar-benar dijadikan sebagai alat untuk pemenuhan layanan publik kebutuhan sehari-hari masyarakat DKI Jakarta. Bahkan selanjutnya yaitu perlu integrasi data antar instansi yang lebih baik. Kenapa? Karena untuk menyatukan sistem keamanan dan standarisasi dari antar OPD yang baik itu merupakan tantangan birokrasi yang sangat besar. Selanjutnya itu tentang keamanan dan juga perlindungan data pengguna. Yang bisa kita ketahui bahwa di tengah masa yang sekarang ini masih banyak banget isu kebocoran data cyber. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari permasalahan ini itu tentu nggak bisa diabain gitu aja. Jika misalnya nggak diabain, maka hal tersebut akan menghambat efektivitas pelayanan publik, menimbulkan kepuasan pengguna, dan pada akhirnya bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dari layanan digital data. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan memitigasi dampak negatif yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami ini merumuskan solusi dan rekomendasi yang strategis yang kami bagi ke dalam 3 pilar aksi nyata. Solusi yang pertama yaitu pengembangan Jaki dari sisi teknis, yang dimana Diskominfotik dan juga GST ini selaku pemegang otoritas rating monarki wajib berfokus untuk meningkatkan kualitas sistem serta server aplikasi ini secara berkala. Jadi harus adanya pengecekan yang secara berkala dengan melakukan bug fishing, lalu meningkatkan SLA atau percepatan respon laporan warga, serta memperketat perlindungan privasi dari data pengguna aplikasi Jaki. Kedua yaitu rekomendasi untuk pemerintah. Yang dimana pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu menggencangkan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk meningkatkan literasi digital masyarakat yang masih minim digitalisasi. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat kebijakan atau regulasi yang mewajibkan seluruh instansi terintegrasi tanpa pengecualian. Selanjutnya, rekomendasi untuk masyarakat. Efektivitas dari tata kelola e-governance ini nggak bisa tercapai tanpa adanya partisipasi dari publik. Maka kami merekomendasikan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi ini secara aktif dan juga bijak, menggunakan fitur-fitur lockdown warga agar bisa membangun kota Jakarta serta tetap menjaga keamanan data pengguna masing-masing. Nah, jadinya teman-teman udah tahu kan apa itu aplikasi Jaki dan juga bagaimana sih archetype-nya. Selanjutnya aku bakal simpulin hasil presentasi kita pada hari ini, yaitu Jaki merupakan salah satu bentuk penerapan digital governance dan Smart City yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Nah, melalui konsep Super Apps, Jaki juga mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi, sehingga masyarakat itu dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Nah, berbagai fitur yang tersedia seperti laporan warga, laporan kesehatan, informasi publik, dan pemantauan lingkungan ini menunjukkan bahwa Jaki tidak hanya berfungsi sebagai media pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, aplikasi ini tuh termasuk ke dalam kategori Government to Citizen yang disebut dengan G2C karena pelayanan yang diberikan berfokus langsung kepada masyarakat. Nah, meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti bug sistem, literasi dan digital masyarakat, dan integrasi antar instansi, Jaki tetap menjadi inovasi yang penting dalam mendukung transformasi digital pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan sistem, peningkatan kualitas layanan, dan juga kerjasama antar pemerintah dan masyarakat perlu terus dilakukan agar implementasi digital governance dapat berjalan lebih optimal. Halo teman-teman semuanya. Di era digital seperti saat ini,
Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan juga transparan. Pemerintah juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal sebagai SPBE. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana penerapan e-government melalui SPBE di Kabupaten Banggai berdasarkan hasil evaluasi terhadap SPBE tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Menariknya, Kabupaten Banggai berhasil memperoleh indeks SPBE sebesar 3,58 dengan kategori sangat baik. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mulai memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintah dan juga pelayanan publik. Oleh karena itu, pembahasan ini akan melihat lebih jauh bagaimana kondisi SPBE di Kabupaten Banggai, apa saja kekuatannya, tantangannya apa yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendorong keberhasilannya. Sebelum melihat capaian SPBE Kabupaten Banggai, terlebih dahulu kita perlu melihat dan memahami fondasi yang menjadi dasar pengembangan transformasi digital di daerah ini. Kabupaten Banggai memiliki visi untuk mewujudkan ekosistem smart government yang terintegrasi, efisien, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan SPBE, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permen Pan-RB mengenai evaluasi SPBE, hingga Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Banggai. Selain didukung oleh regulasi, pengembangan SPBE juga diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan efektivitas layanan, profesionalisme aparatur, hingga penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan kata lain, transformasi digital di Kabupaten Banggai tidak dilakukan secara parsial, melainkan dirancang melalui peta jalan yang jelas sebagai bagian dari upaya menuju pemerintah digital yang lebih modern dan juga terintegrasi. Setelah memahami fondasi tata kelola digitalnya, selanjutnya kita dapat melihat bagaimana hasil yang dicapai oleh Kabupaten Banggai dalam implementasi SPBE. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Kabupaten Banggai memperoleh indeks SPBE sebesar 3,58 dan masuk dalam kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional kabupaten yang berada di angka 2,45, capaian kabupaten berada sekitar 1,113 poin lebih tinggi. Bahkan nilainya itu hampir setara dengan rata-rata provinsi dan sedikit melampaui rata-rata kota di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai telah berhasil membangun fondasi digital yang cukup kuat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dari sisi tingkat kematangan, posisi Kabupaten Banggai berada pada tahap transisi dari level 3 menuju level 4. Artinya berbagai proses dan layanan sudah terstandarisasi dengan baik dan saat ini sedang bergerak menuju integrasi yang lebih luas antar instansi serta pengelolaan yang lebih terukur. Capaian ini tentu menjadi indikator positif bahwa penerapan SPBE di Kabupaten Banggai tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif saja, tetapi juga menunjukkan kemajuan nyata dalam transformasi digital pemerintah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi SPBE di Kabupaten Banggai, kita tidak cukup hanya melihat indeks secara keseluruhan saja. Kita juga perlu melihat bagaimana capaian pada setiap domain dan aspek yang dinilai. Pada grafik ini terlihat adanya perbedaan antara capaian aspek SPBE. Beberapa aspek menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada kebijakan dan layanan berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai telah memiliki landasan regulasi yang kuat, serta kemampuan menyediakan layanan digital yang relatif matang. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa aspek yang dinilai belum optimal, khususnya yang berkaitan dengan manajemen SPBE dan tata kelola internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada tersedianya aplikasi atau layanan, tapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, keamanan, informasi, dan juga proses pengawasan secara berkelanjutan. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Banggai telah memiliki fondasi yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek-aspek manajerial agar transformasi digital dapat berjalan lebih baik dan juga berkelanjutan. Lalu masuk ke domain ketiga,
Ya, ini adalah area kritis kita dengan nilai 2,18. Ini perlu perhatian. Hambatan utamanya ada pada manajemen aset TIK dan risiko keamanan cyber yang memicu celah kebocoran data. Namun di domain 4, layanan SPBE, Banggai ini melesat dengan nilai 4,07, yaitu kolaborasi lewat aplikasi keunggulan seperti SIPD-RI, SP4N, Lapor, hingga e-Kalesang yang sukses mendigitalisasi layanan konvensional menjadi multisektor terintegrasi. Selanjutnya ada keunggulan SPBE Kabupaten Banggai, ada 5. Yang pertama, kebijakan sempurna. Perpub nomor 65 mengatur 10 aspek SPBE dalam satu regulasi. Semua indikator kebijakan meraih nilai tertinggi. Nah, yang kedua ada layanan administrasi terintegrasi. Yang ketiga ada ekosistem publik multisektor seperti SP4N Lapor, call center 112, OSS, dan JDIH. Yang keempat, pengadaan digital level 5. SPSM mencapai optimalisasi, transparansi, dan efisiensi pengadaan terbaik, mampu diadaptasi terhadap perubahan. Nah, yang kelima ada kolaborasi triple helix, yaitu kemitraan ITS, akademisi, PT Tata Cipta Teknologi Indonesia, industri memperkuat inovasi dan kapasitas teknik. Pada slide ini kita akan membahas tentang ekosistem penggerak SPBE di Kabupaten Banggai. Yang pertama yaitu keunggulan regulasi yang kuat, di mana fondasi hukum Kabupaten Banggai ini sangat komprehensif karena didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023. Lalu yang kedua yaitu adanya komitmen dari pimpinan yang nyata dari kepala daerah. Komitmen dari Bupati Banggai ditunjukkan langsung melalui pembentukan tim koordinasi SPBE lewat SK Bupati. Yang ketiga, dari sisi operasional terdapat infrastruktur TIK yang memberi. Pemkab Banggai sudah menyediakan fasilitas dasar seperti data center, jaringan tiga daerah, hingga sistem penghubungan layanan instansi untuk menjaga konektivitas digital antara satker agar tetap aman dan juga terhubung. Keempat, yaitu kolaborasi lintas sektor. Menyadari adanya keterbatasan, maka Kabupaten Banggai membangun kemitraan yang strategis dengan menggandeng dari pihak akademisi, yaitu dari ITS Surabaya dan juga mitra industri dari PT Tata Cipta Teknologi Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis serta inovasi daerah. Kelima, adanya strategi adopsi aplikasi nasional. Dibanding membuat aplikasi pribadi, namun Kabupaten Banggai lebih memilih untuk memanfaatkan lebih dari 6 aplikasi berbagi pakai milik pusat seperti SIPD-RI dan MySpark, yang dimana langkah ini menjadi sangat optimal karena berhasil memangkas biaya pengembangan dan mempermudah integrasi data ke pusat. Yang terakhir, yaitu adanya inovasi layanan public lokal. Jadi, selain menyerap aplikasi pusat, Kabupaten Banggai juga kreatif dalam melahirkan inovasi digital yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai. Contohnya, yaitu seperti aplikasi e-Kalesang, lalu ambulans daring, dan juga platform siap kerja. Dari 6 ekosistem inilah, dari penopang sehingga implementasi SPBE di Kabupaten Banggai bisa berjalan sangat masif dan dapat dikatakan optimal. Selanjutnya adalah bagian hambatan. Nah, hambatan utama yang dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya. Yang pertama ada resiko sedang, yaitu anggaran SPBE yang belum terintegrasi dengan peta rencana serta kurangnya formalitas dokumen kolaborasi. Lalu ada resiko tinggi, yaitu audit TIK yang belum memadai, keterbatasan kompetensi SDM digital ASN yang memicu bottleneck, serta minimnya manajemen aset TIK yang berada di level terendah, yaitu nilai 1 dengan resiko kritis warna merah, lemahnya keamanan informasi yang mengancam kebocoran data pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE, Kabupaten Banggai memperoleh indeks 3,58 yang masuk kategori sangat baik. Nah, nilai ini tidak hanya melampaui rata-rata nasional kabupaten yang hanya sebesar 2,45, tetapi juga menjadikan Banggai sebagai kabupaten dengan nilai SPBE terbaik di Sulawesi Tengah. Nah, capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE, terutama pada aspek kebijakan dan juga layanan digital, telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada tata kelola dan manajemen SPBE agar transformasi digital dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan keamanan informasi, kompetensi digital ASN, serta perencanaan SPBE menjadi fokus penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Banggai.